Dikatakan oleh Imam Ash-Shibli, an Abi Bakar Ash-Shibli rahimahullah taala. Di sini ada namanya Imam Abi Bakar Ash-Shibli, termasuk tokoh sufi pada zamannya, wali min auliyaillah. Ya. Imam Shibli ini pernah suatu ketika didatengin sama orang soleh, dicium kedua matanya. Kaget Imam Shibli, kenapa antum mencium kedua mataku? Kata orang soleh itu berkata, aku bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpiku aku melihat Rasul mencium kedua matamu. Oh Imam Shibli, aku menanyakan perihal tersebut kepada Rasul, kenapa engkau mencium kedua mata Imam Shibli? Rasul menjawab, ketahuilah bahwasanya Ash-Shibli, Abu Bakar Ash-Shibli ini setiap selesai sholat sering mengamalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Setiap selesai sholat 5 waktu, ini amalan Imam Shibli ini yang membuatku mencium kedua keningnya. Makanya ini termasuk amalan salafun saleh. Para habaib itu tidak pernah lepas. Setelah sholat pasti baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Imam Abu Bakar Ash-Shibli pernah mengatakan di dalam maqalahnya, idza aradta an tasta'nis billah fastauhis min nafsika. Jika kalian ingin tasta'nis, hati kalian itu tenang bersama Allah, ya, tidak gelisah di dalam hari-harinya, ya, maka kuncinya satu, kata Imam Abu Bakar Ash-Shibli, fastauhish min nafsika, maka engkau istauhis, putuskanlah segala apa-apa keinginan syahwatmu, keinginan nafsumu, ya. Selagi kita ingin sesuatu, umpamanya yang menyimpang ke jalan yang benar, kita berontak, kita mukhallafatun nafs, kita harus bersegera kepada jalan yang benar. Umpamanya misalkan adzan zuhur, umpamanya sholat adzan zuhur, ketika kita mendengar adzan tersebut, hati udah mulai tergoncang. Ada yang bilang udah nanti aja, gampang sholatnya, ya bisa ditakhir nanti, ya. Ada bisikan malaikat, ada bisikan setan. Tergantung kita nih, lebih condong kepada bisikan setan atau bisikan malaikat. Maka kuncinya, kata para ulama, ketika terjadi bimbang seperti itu, ada yang mengajak kepada kebaikan bisikannya, ada yang mengajak kepada keburukan, maka di sana harus kita menggunakan mukhalafatun nafs, harus segera langsung menentang nafsu kita di dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, langsung ditentang. Ketika antum selalu di dalam hari-hari antum, di dalam waktu-waktu antum mukhalafatun nafs, kata Imam Abu Bakar Ash-Shibli, ketika hari-hari antum, waktu-waktu antum selalu antum menentang ini nafsu, kata Imam Abu Bakar Ash-Shibli, maka timbul nanti tasta'nis billah, timbul ketenangan di dalam hati tenang. Kalau lagi sholat adem, kayaknya pengen nangis bawaannya, ya. Diberikan oleh Allah kelezatan di dalam ibadah, ya. Makanya penting di dalam mukhalafatun nafs, sering-sering di dalam melawan hawa nafsu. Kata Al-Imam Busiri di dalam qasidah burdahnya, an-nafsu katifli in tuhmil ushabba ala hubbir radha wa in lam taftimhu yang fatim. Sungguhnya nafsu itu ibarat anak kecil yang sedang menyusui, yang sedang disusui.
Ketika anak kecil ini selalu disusui, ya, tidak pernah disapih, maka terus dia akan sampai besar pun dia akan selalu menyusui. Paham ya? Begitu juga nafsu, kalau kita nggak pernah sapih, ya, kalau kita nggak pernah tolak nafsu kita, kita tidak pernah menentang nafsu kita, maka terus nafsu kita akan mengajak kita kepada ammaratu bis-su, selalu mengarah kepada kejelekan, wa iyadu billah. Makanya kunci daripada melawan agar supaya hati kita selalu lurus di dalam ketaatan kepada Allah, kuncinya satu, kata para ulama, mukhalafatun nafas, harus menentang di dalam hawa nafsu. Ini kata Imam Abu Bakar As-Sibli. Jadi kuncinya kalau mau tenang, ya, hati mau tenang apa? Kuncinya harus sering-sering mujahadatun nafas. Makanya penting ya. Ini perkataan Imam Asy-Syibli. Imam Asy-Syibli ini kembali lagi, ya, sedikit ada menarik tentang Imam Asy-Syibli. Ya, Imam Abu Bakar As-Sibli. Imam Abu Bakar As-Sibli ini termasuk sering dinukil oleh Imam Al-Ghazali, ya, makalahnya beliau termasuk tentang mahabbah, tentang kecintaan, ya. Orang kalau cinta kepada Allah, ya, kata Imam Ghazali, pasti ketika diuji itu pasti akan ridho. Ya, orang kalau cinta, tapi kalau orang nggak cinta pasti akan memberontak. Akhirnya Imam Ghazali menukilkan kisah Imam Syibli. Pernah Imam Syibli didatangi oleh para pecintanya yang mengaku cinta, satu kaum, kelompok mengaku cinta. Akhirnya ketika datang ke Imam Syibli ambil batu langsung dilempar. Kata pecinta ini kaget, wahai Imam Syibli, nahnu ahibbuukum, kami semua ini adalah pecinta-pecinta kalian. Kami semua ini adalah pecinta-pecintamu. Kenapa kamu lantas melemparkan kami dengan batu? Kata Imam Syibli, simpel jawabannya, ya. Kalau engkau benar cinta kepadaku, ya, maka kalian tidak akan lari dari ujianku. Dilempar batu, Masya Allah. Ya, yaitu hakikatnya pecinta. Nah, ini Imam Asy-Syibli saking tinggi derajatnya, ya, beliau ketika meninggal, ya, di sini Al-Fakir sedikit bacakan, ya, soalnya ini penting, bagus nih. Su'ila Asy-Syibli ba'da mautihi, ditanya Imam Syibli setelah kematian Imam Syibli, ditanya oleh pecintanya, ya, ketika lagi tidur pecintanya ini mimpi, ya, mimpi Imam Syibli lagi di singgasana yang luar biasa, ya, di dalam surga. Akhirnya ditanya, ya, wahai Imam, kenapa antum mendapat makom seperti ini? Amalan apa yang diterima oleh Allah? Maka Imam Syibli lantas mengatakan, qalallahu li ya Abu Bakar atadri bima ghafarta lak, ya. Imam Syibli mengisahkan bahwasanya beliau mengatakan, Allah pernah bertanya kepadaku ketika aku meninggal, ya, atadri bima ghafarta lak, apakah engkau tahu dengan apa aku mengampunimu wahai Syibli? Kata Allah. Qultu, aku mengatakan, kata Imam Syibli, bisolihi amali, dengan amal baikku. Galala, bukan, kata Allah. Qultu bi ikhlasi ubudiyati, karena ikhlasnya ketika aku ibadah kepadamu. Kata Allah, bukan. Ya. Bi haji wa saumi wa solati, dengan hajiku, dengan puasaku, dengan solatku. Kata Allah, bukan. Ya. Bi hijrati lis salihin bidar bil Baghdad wali talibil ilmi, ya, dengan hijrahku dekat dengan orang-orang soleh kemudian menuntut ilmuku. Kata Allah, bukan lagi, ya. Ilahi fabima, kata Imam Syibli mengatakan, kemudian dengan amal apa yang engkau terima
sehingga engkau ridho kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, atadkur hinna kunta tamshi fi darbil Baghdad, apakah engkau ingat ketika engkau berjalan di pinggir kota Baghdad, fawajadta khurrah, kemudian engkau temukan ada kucing kecil, qad ad'afaha albar, kucing kecil ini lagi kedinginan, terkena kedinginan ya, yang sangat, wahya tanzawi min syiddatih, sampai menggigil nih kucing nih, fakhattaha rahmatan laha, kemudian engkau ambil wahai Shibli, engkau ambil karena engkau kasih sayang kepada kucing tersebut. Wa adkhaltaha fi farwi kana 'alaika wiqayatan laha, kemudian engkau berikan dia kain yang tebal agar supaya dia tidak kedinginan lagi. Fakultu, kata Imam Shibli, na'am wahai ya Rob, aku ingat. Faqala ta'ala, maka Allah mengatakan, bi rahmatika litilkal hirrah rahimtuka, maka dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu kepada kucing tersebut, ketahuilah bahwa aku akan merahmatimu dengan wasilah kasih sayangmu kepadaku kucing. Imam Shibli jadinya bukan masuk surga gara-gara ibadahnya, bukan gara-gara karangan kitabnya, gara-gara apa sholatnya yang luar biasa, puasa yang luar biasa, bukan, tapi gara-gara apa? Cintanya kepada kucing, karena nyelamatin kucing yang lagi kedinginan.